siang Sobat ASN dimanapun kalian berada. Terima kasih telah aktif mendengarkan podcast kami ASN Berkisah. Nah, hari ini merupakan episode perdana kami di tahun 2024 dan kita akan membahas hal yang tidak asing lagi di telinga ASN, yaitu SKP. Khususnya SKP guru dan kepala sekolah yang memiliki aplikasi pengelolaan kinerja yang berbeda dengan jabatan ASN lainnya. Nah, pada episode kali ini eh, kami mengundang pembicara yang akan memberikan informasi terkait SKP guru dan kepala sekolah. Mohon izin, selamat siang Bapak Edward selaku Kepala BGP Provinsi Bangka Belitung. Ya Pak. Selamat siang. Sehat ya Bapak? Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik-baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, Bapak Samsul Hidayat selaku PLT Direktur Kinerja ASN Badan Kepegawaian Negara. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi kepada Sobat ASN. Mohon izin Bapak, kita ngobrol agak santai sedikit Bapak ya. Siap. Nah, Siap. isu yang berkembang mungkin di Provinsi Bangka Belitung khususnya banyak sekali persepsi di kalangan guru dan kepala sekolah, khususnya bahkan di lingkup Dinas Pendidikan, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa di akhir tahun 2023 Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah melakukan kolaborasi dan menerbitkan surat edaran bersama nomor 17 dan nomor 9 tahun 2023 tentang sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara guru, dan dalam penerapannya juga Dirjen GTK telah mengeluarkan peraturan nomor 7607 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Peraturan tersebut Bapak mohon dikoreksi, diketahui bahwa pengelolaan kinerja guru tahun 2024 telah akan dilakukan melalui aplikasi PMM milik Kemendikbudristek yang sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja BKN. Nah, untuk regulasi yang telah diterbitkan itu ya Bapak, mungkin belum tergambarkan ya Pak oleh guru, ASN guru dan kepala sekolah seperti apa sih aplikasinya itu, bagaimana sih pengelolaan kinerja ASN guru dan kepala sekolah, apakah berbeda dengan jabatan fungsional yang lainnya. Nah, banyak juga Pak isu yang berkembang, sistem pengelolaan kinerja ini katanya malah menjadi beban administrasi bagi guru dan kepala sekolah. Tapi sebenarnya seperti apa? Atau justru malah mempermudah pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Kami sudah merangkum beberapa pertanyaan yang masuk dan akan kita bahas pada episode kali ini. Mohon izin, mungkin kita bisa mulai dari apa sih sebenarnya PMM itu? Izin Pak Edward mungkin bisa menjawab Pak. Oh ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Direktur. Waalaikumsalam. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami mewakili Kemdikbud ya, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan terkait dengan pelaksanaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM. Jadi PMM itu platform teknologi yang memang dirancang khusus dari tahun 2021 untuk guru dan kepala sekolah yang berkaitan dengan kegiatan mengajar, belajar, dan berkarya. Jadi memang PMM ini dikhususkan untuk guru dan kepala sekolah untuk membantu mereka untuk meningkatkan kompetensinya, kemudian dengan melalui platform ini juga didorong guru dan kepala sekolah itu untuk berkarya dan juga pelaksanaan pembelajaran khususnya kurikulum Merdeka. Jadi platform Merdeka Belajar ini memang
isinya fitur-fitur, ada fitur untuk mengajar. Jadi guru bisa menggunakan platform Merdeka Mengajar ini untuk membuka kelas belajar dengan peserta didiknya. Kemudian mereka juga bisa untuk belajar terkait dengan kebijakan di kurikulum Merdeka. Jadi untuk mempelajari apa itu capaian pembelajaran, bagaimana menyusun alur tujuan pembelajaran, kemudian juga menyusun modul ajar dan seterusnya. Nah, kemudian juga melalui platform ini tidak hanya guru itu bisa untuk belajar. Jadi untuk belajarnya sendiri di samping untuk belajar terkait dengan bahan-bahan di kurikulum Merdeka, mereka juga bisa mengikuti pelatihan secara mandiri dengan pendekatan online di platform tersebut. Nah, dan juga melalui platform ini guru-guru juga diberikan kesempatan untuk berbagi. Jadi praktik baik pembelajaran itu bisa mereka mereka upload di aplikasi itu di platform itu untuk dipelajari oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Oleh karena itu memang platform Merdeka Mengajar ini untuk guru dan kepala sekolah itu sudah sangat familiar gitu dalam pemanfaatannya. Karena tadi ketika mereka mau informasi terkait dengan kurikulum Merdeka, mereka bisa menggunakan platform Merdeka Mengajar. Nah, sampai saat ini platform Merdeka Belajar itu sudah diakses oleh sampai hari ini sampai 2,6 juta guru. Kemudian ada 329.000 sekolah dan kabupaten kota. Jadi platform Merdeka Mengajar ini sudah dimanfaatkan hampir oleh semua guru. Sampai hari ini saja sudah sampai 2,6 juta guru yang memanfaatkan platform Merdeka Belajar ini. Nah, oleh karena itu kalau guru dan kepala sekolah pada umumnya itu sudah sangat familiar dengan ini, gitu. Kan di dalamnya itu ada fitur terkait dengan kurikulum Merdeka, dengan asesmen murid, perangkat ajar, pelatihan mandiri, kemudian ada juga tadi video-video inspirasi dan bukti karya teman-teman guru di sekolah itu bisa di upload di Merdeka Belajar di PMM ini atau di platform Merdeka Mengajar ini. Oleh karena itu menurut kami ya memang PMM ini bukan ini ya, dan teman-teman guru dan kepala sekolah itu sudah sangat familiar dengan PMM ini. Ya seperti itu. Jadi ini memang dikembangkan oleh Kemdikbud ya, yang tujuannya ya tadi untuk membantu guru mempermudah teman-teman guru ini untuk meningkatkan kompetensinya sekaligus juga untuk sebagai ajang tempat berbagi sesama guru. Nah, sekarang ini kan ya, sudah ada 2 fitur tambahan yang baru. Jadi guru-guru juga bisa mengikuti seleksi calon kepala sekolah itu juga melalui PMM. Nah, kemudian juga ada 3 fitur sih sebenarnya yang baru itu. Yang pertama itu terkait dengan seleksi calon kepala sekolah melalui PMM itu. Kemudian ada fitur refleksi kompetensi. Jadi teman-teman guru juga bisa melakukan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi mereka itu juga bisa melalui PMM. Jadi kebutuhan peningkatan kompetensi mereka itu diklat yang harus mereka ikuti itu apa sih sebenarnya? Nah, itu bisa di PMM. Nah, kemudian juga di PMM yang terakhir ini dimasukkan pengelolaan kinerja guru. Nah, jadi ketika teman-teman guru ini mengakses PMM, jadi tujuannya ya mereka bisa langsung juga akses ke pengelolaan kinerja. Kalau selama ini kan terpisah ya. Jadi seolah-olah PMM itu hanya terkait dengan pembelajaran, khususnya kurikulum Merdeka saja, terkait dengan pengembangan kompetensi saja. Nah, sementara untuk pengelolaan kinerjanya ini dia terpisah. Oleh karena itu aplikasi penilaian kinerja
Ekin ini atau pengelolaan kinerja ya maaf, Ekin ini dimasukkan ke dalam PMM sehingga harapannya ketika mereka mau merencanakan kinerja, menyusun SKP, evaluasi dan penilaian itu melalui satu pintu yaitu pintu PMM seperti itu. Baik Pak, terima kasih penjelasannya Bapak Edward. Mungkin izin Bapak Samsul terkait untuk PMM ini kan sudah terintegrasi ya Bapak ya, izin ke Betul, kinerja BKN. betul. Dan mungkin bisa diinfokan Bapak kepada Sobat ASN yang nonton di sini, khususnya guru dan kepala sekolah, bagaimana sih Pak kolaborasinya antara PMM dan kinerja BKN? Oke, baik. Terima kasih yang kami hormati Pak Edward, yang kami hormati teman-teman semua di UPT ASN Bekisah dan para hadirin ya yang melihat podcast ini. Jadi selaras tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edward bahwa ini ada dua sistem ya. Jadi PMM itu sebuah bangunan besar terkait dengan Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar itu sudah komplit dengan kelengkapannya. Tinggal satu fitur yaitu pengelolaan kinerjanya kan. Nah, sementara eh, pengelolaan kinerja guru tahun kemarin itu menggunakan aplikasi CASN modul kinerja di BKN. Jadi aplikasi kinerja BKN itu sebenarnya bukan aplikasi, tapi dia adalah salah satu modul dari bangunan besar juga yang namanya CASN. Ada modul namanya modul. Nah, modul ini kita coba untuk jadikan satu supaya apa? Kalau ada dua bangunan besar itu nyambungnya langsung di tengah-tengah atau di atas gitu. Kita keluar terus pindah naik lagi gitu. Jadi kita tidak perlu mengulangi dua hal yang bersamaan. Jadi kita tidak perlu mengulangi bagaimana guru itu menyusun rencana hasil kerja. Kan itu sudah dilakukan di PMM. Nah, kalau kita tidak menghubungkan itu, maka yang dilakukan guru justru akan dua kali Bahkan lapor ke PMM sistem, kemudian ya keluar ke sistem satunya, ingin BKN, lapor lagi kan seperti itu. Nah, itu menjadi dua kali. Nah, supaya tidak menjadi dua kali, kita membuat jembatan penghubung antara dua sistem itu yang disebut interoperabilitas. Nah, tentunya membangun jembatan itu juga nggak mudah dan butuh tantangan. Namun kalau sudah berhasil, itu akan sangat-sangat memudahkan. Ada beberapa tantangan yang perlu kita sesuaikan. Yang pertama, tantangan dari sisi apa namanya data. Jadi konstruksi data di apa namanya PMM dengan konstruksi data di CISN itu berbeda. Kenapa di PMM mengakomodasi tidak hanya guru di ASN, tetapi guru di swasta maupun sekolah swasta itu diakomodasi di situ. Sedangkan di ASN, si ASN itu hanya mengakomodasi guru ASN, yaitu PNS dan PKK. Nah, sehingga itu karena pengelolaan kinerja ASN itu sifatnya adalah penyelarasan antara kinerja organisasi dan individu, disitulah terjadi apa namanya tantangan yang cukup banyak yang harus kita pecahkan. Sementara itu kepala sekolah itu sendiri selain sebagai pimpinan yang memimpin guru dalam melaksanakan belajar mengajar, beliau juga memimpin tenaga yang di luar guru, di mana tenaga yang di luar guru itu tidak ada di PMM gitu. Jadi itu tantangan yang harus kita selesaikan bagaimana agar dua apa aliran ini dua arus ini bisa ketemu. Jadi kepala sekolah sebagai pimpinan unit mandiri yang memiliki apa namanya tugas-tugas manajerial memimpin unitnya yaitu kepala sekolah dan kepala sekolah sebagai eh, pimpinan juga yang harus memajukan unitnya dalam hal ini dalam proses pelajaran atau belajar mengajar di lingkungannya. Nah, disitulah kita mencoba untuk menggabungkan dua sistem ini, mencari kesamaan, mana yang bisa sama, biar tidak terulang, kita transfer ke apa namanya dari PMM ke EGIN. Nanti sebaliknya
di ujung akhir misalnya angka kredit dan lain sebagainya bisa kita transfer balik dari PIN ke PMM. Jadi ini ada pertukaran data yang nantinya akan memudahkan. Saya bilang nantinya kenapa? Karena memang sedang dalam proses penyiapan. Jadi sesudah adanya kerjasama ini, maka kita mulai menjajaki mana yang bisa kita optimalkan sehingga guru, kepala sekolah nantinya bisa lebih mudah dalam melaksanakan kinerjanya sekaligus dalam satu aplikasi, namun ke beberapa tempat itu sudah terhubung. Dan ini tidak hanya seperti ini, karena nanti ke depan itu dampaknya kan akan ke tempat lain, misalnya untuk pembayaran tunjangan kinerja, maka untuk disiplinnya guru, itu selama ini kan yang mengendalikan kan ada pihak lain yaitu BKD kan seperti itu. Nah itu nantinya tentunya akan kita berikan akses. Jadi BKD juga harusnya tahu guru mana yang sudah menyusun SKP, guru mana yang belum. Nah seperti itu aliran informasi itu juga nantinya kita pikirkan. Saling menguntungkan ya Pak, ketika eh, minta data kinerja dikirim, minta Iya, data kredit dikirim juga sebaliknya ke betul. Iya, PMM ya Pak. Menarik betul. sekali. Bapak berarti ini mungkin bisa dikatakan sebagai langkah awal ya untuk pengelolaan guru dan pengelolaan guru khususnya menjadi lebih baik ya Pak ya. Ya, karena awal masih kenalan ini, kenalan. Iya, Jadi oh betul sistem ini betul harus. Pak. Jadi Oke, dalam Ya. proses kenalan tentunya ada yang harus dicocokkan kan gitu. betul. Langkah awalnya semoga ke depannya memang sangat bermanfaat Pak ya dan kaya akan informasi di situ. Daerah, bagaimana yang sudah memiliki aplikasi pengelolaan kinerja sendiri Pak? Apakah harus eh, membuat kinerja itu di PMM juga, dibuat di aplikasi mandiri itu juga dibuatkan Pak? Bagaimana itu Pak? Ini siapa dulu yang jawab? Boleh, silakan Pak. Oke, saya dulu Pak Edward ya. Boleh silakan Baik, Pak. Ya, untuk aplikasi Mandiri ini tentunya ada dua step yang harus dijembatani. Yang pertama adalah step PMM ke aplikasi Ekin kan gitu. Terus kemudian dari Ekin ke aplikasi Mandiri kan seperti itu. Jadi ada dua step yang harus dilalui dan kondisi di sisi kami dari kinerja aplikasi kinerja BKN ke Mandiri ada beberapa yang sudah terhubung, ada yang terhubung manual, semi semi manual, artinya data itu ditarik dan menjadi Excel terus dimasukkan ke aplikasi Mandiri. Tentunya itu nanti menjadi tantangan tersendiri bagi kami dan BKN untuk menghubungkan dengan aplikasi Mandiri. Tapi tentunya bukan hanya guru, kalau perkara Mandiri ya seluruh ASN di daerah tersebut harusnya terhubung dengan aplikasi kita. Jadi nanti harus dicari step yang paling mudah di mana apakah eh, akan menghubungkan ataukah ya sudah pakai aplikasi BKN saja seperti itu. Kenapa? Karena eh, seperti inilah ketika BKN bekerja sama dengan Kemendikbud terkait aplikasi PMM, pasti ada fitur yang akan kami tambahkan di tempat kami. Ada fitur yang kami tambah. Lah, artinya yang mandiri harus ikut menyesuaikan. Nanti kami juga bisa saja bekerja sama dengan kementerian yang lain, misalnya Kemenkes seperti itu. Eh, Kontekstualitas kinerjanya, katakanlah, Kemenkes kan juga punya model yang berbeda dengan ASN pada umumnya, misalnya seperti itu. Nanti suatu saat kita hubungkan gitu. Nah, yang mandiri juga harus menyesuaikan lagi ke kami seperti itu. Nah, itu nanti kita lihat langkah-langkahnya lebih enak yang mana seperti itu. Tapi untuk saat ini beberapa memang bisa download lah seperti itu. Baik. Mungkin izin Pak dari Pak Edward mau menambahkan ya. Pak, silakan. Kami memang sih ini ya Pak Samsul, karena memang ruang lingkup sasaran kinerja kami ini kan lebih kepada guru ya. Jadi memang kepada semua guru, kepala sekolah kita mendorong mereka itu untuk melakukan pengelolaan kinerjanya melalui PMM. Memang betul yang disampaikan. Ada beberapa daerah itu yang mempunyai aplikasi yang mandiri, aplikasi sendiri,
Jadi memang sementara ini untuk daerah-daerah yang mengembangkan aplikasinya sendiri ini terpaksa guru dan kepala sekolahnya masih harus bekerja 2 kali. Pertama, mereka tetap melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM, tetapi seperti yang pemerintah daerahnya menggunakan aplikasi mandiri tadi, ya mereka juga terpaksa harus mengisikan kembali di aplikasi mandiri itu. Nah, mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan Pak Samsul itu bisa cepat terrealisasi ya, sehingga memang teman-teman guru ini tidak bekerja 2 kali. Karena kalau untuk yang daerah-daerah yang tidak mengembangkan aplikasinya sendiri itu sudah menggunakan PMM untuk pengelolaan kinerjanya. Nah, jadi konsekuensinya memang seperti itu, Mbak. Jadi walaupun di daerah itu sudah ada yang mandirinya, tapi mereka tetap kita dorong menggunakan PMM untuk pengelolaan kinerjanya, gitu. Tapi ya balik lagi tadi saya katakan, akhirnya mereka terpaksa sampai saat ini itu bekerjanya masih 2 kali, gitu. Kayak gitu. Baik, Bapak, berarti ASN guru dan kepala sekolah ini masih dimungkinkan Pak ya untuk beberapa daerah melakukan pengelolaan kinerjanya di PMM dan aplikasi mandirinya, begitu Pak? Iya, Ya, ya. Jadi kan kalau untuk pengelolaan kinerja yang secara nasional tetap kita arahkan mereka itu menggunakan PMM. PMM. Tetapi di daerah kan daerah juga mereka melakukan pengelolaan kinerja itu melalui aplikasi yang dikembangkan mandiri di daerah. Gitu. Jadi konsekuensinya terpaksa mereka harus 2 kali kerjanya. Jadi ini kan karena dua hal yang jadi satu. Jadi masalahnya Ekin itu jadi masalah PM-nya, masalah PM jadi masalah Ekin juga gitu. Jadi harus kita selesaikan bareng. Iya betul. Karena ini kan semuanya berproses ya, Iya. berproses. Jadi memang masih juga di PMM-nya sendiri masih dalam tataran pengembangan lagi supaya memang ke depannya teman-teman guru dan kepala sekolah ini ya sampai bekerja 2 kali begitu. Tapi kondisi real di lapangan sampai saat ini ya masih seperti itu memang. Ya, berarti Sobat ASN PKN proses untuk satu pintu pengelolaan kinerjanya di PMM sedang dalam proses. Semoga segera terselesaikan agar semuanya sama-sama satu pintu untuk melakukan pengelolaan kinerja. Nah, izin Bapak Samsul, untuk secara detail nih Pak, dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah nih, bagaimana sih Pak tahapannya nih Pak? Dan regulasi apa yang digunakan Pak? Apakah sama juga dengan regulasi pengelolaan ASN? Oke, izin. Jadi ASN ya guru itu ya ASN itu ada bagiannya namanya guru. Jadi kelompok besarnya namanya ASN, ada kelompok kecil 1,7 juta yang mungkin sekitar itu namanya guru seperti itu. Kemudian disusunlah platform Merdeka Mengajar modul kinerja gitu ya istilahnya, yang mana tentunya mengikuti apa yang diatur di ASN yang secara besarnya, yaitu pengelolaan kinerja ASN di Permen 46 tahun 2022. Namun akan dikontekstualitaskan pada kinerja guru, pada lebih dikhususkan, lebih didetailkan, lebih dibumikan seperti itu. Nah, dan disitulah dibangunlah PMM modul itu. Seperti apa? Jadi secara guidance principle itu sama, yaitu ada perencanaan kinerja, ada pelaksanaan pemantauan, ada umpan balik, mungkin bahasanya refleksi gitu ya. Terus kemudian ada tindak lanjut seperti itu. Itu semua ada. Jadi itu dilakukan di PMM, tapi mungkin beberapa istilah itu
agak berbeda. Misalnya di apa namanya, ada dialog kinerja, di sana bunyinya diskusi ya, diskusi Iya, atau apa gitu. Nah, itu iya. sebenarnya itu dua hal yang sama, tapi bahasanya aja yang berbeda. Dan kemudian dari sisi pelaksanaannya juga sama, namun mungkin ada kemarin yang dipertanyakan, apakah benar kalau di PMM itu eh, guru menyusun SKP dulu baru kepala sekolah? Seperti itu. Banyak yang bertanya seperti itu. Sebenarnya nggak seperti itu. Tetap saja kepala Iya. sekolah menyusun dulu, tetapi dalam menyusunnya itu dia by system. Jadi menunya itu ada menu default yang sudah ada tugas-tugas kepala sekolah yang sudah didesain dari apa namanya, rapor pendidikan satuannya, seperti itu. Lah kemudian dari situlah guru mengambil izin Pak Edward kalau saya salah dikoreksi Pak ya. Jadi Ya, mengambil ya. dari apa namanya, kinerja-kinerja kepala sekolah tersebut, guru akan mengambil bagiannya masing-masing menjadi SKP guru. Nah, karena mungkin itu belum tersampaikan, jadi seolah-olah guru membuat tanpa ada kepala sekolah, dan enggak seperti itu. Dan pada saat sudah jadi pun harus menunggu approval dari kepala sekolah. Jadi hanya kesannya saja, karena sudah biasa ASN pada umumnya mikir dulu ketik apa namanya, menulis kalimatnya bagaimana, begitu pakai PMM sudah dikasih menu tinggal ambil, seolah-olah apa namanya itu tidak terhubung dengan guru, tapi tetap terhubung dengan kepala sekolah, itu tetap terhubung, tapi by sistem di belakang layarnya terhubungnya. Kalau Ekin itu terhubungnya eksplisit terlihat di luar layar, tapi sebenarnya dua-duanya hakikatnya sama-sama. Eh, Kira-kira seperti itu sih yang beberapa fenomena yang muncul di lapangan kemarin. Baik, terima kasih Pak Samsul. Untuk Pak Edward, mohon izin Pak. Ya, Silakan Pak. Mungkin ya, ada yang izin ingin ditambahkan. menambahkan dari Ya. yang disampaikan Pak Samsul. Jadi ya, jadi kalau apa namanya, tahapan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah ya, kalau tahapannya memang sama sih seperti yang disampaikan oleh Pak Samsul. Hanya kan yang membedakan sebenarnya adalah tugas dan fungsinya, karena kita guru guru ini kan juga apa, pejabat fungsional ya, pejabat fungsional tertentu, hanya memang ya sama dengan pejabat fungsional yang lain, akan tetapi memang apa namanya, fungsi dan tugasnya ini yang berbeda. Nah, tetapi dalam pengelolaan kinerja yaitu pada prinsipnya sama saja, dimulai dari perencanaan, kemudian perencanaannya disepakati bersama-sama dengan pimpinannya, dalam konteks ini adalah kepala sekolah, kemudian dari perencanaan itu apa namanya, diverifikasi dan disetujui oleh kepala sekolah ataupun tidak. Demikian juga dengan halnya dengan kepala sekolah. Kepala sekolah juga kan dalam penyusunan perencanaan ini juga tentunya bersama-sama dengan atasannya kepala sekolah gitu kan. Kemudian apa, perencanaan diverifikasi, kemudian divalidasi, ya kemudian baru nanti masuk ke tatanan pelaksanaan perencanaan tersebut. Nah, dalam tataran perencanaan tersebut tentunya perlu ada pemantauan keterlaksanaan daripada program atau perencanaan. Nah, di Perdirjen 7607 di situ diberikan rubrik untuk apa namanya, observasi kinerja yang akan dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru dan juga oleh dinas pendidikan terhadap kepala sekolah. Dan ini kan fungsinya juga untuk melakukan pemantauan apakah keterlaksanaan perencanaan yang sudah disepakati di awal ini terlaksana ataukah tidak. Nah, nanti dari observasi kinerja itu dilakukan diskusi tindak lanjut, dan kemudian dari hasil diskusi tindak lanjut itu dilaksanakan hasil tindak lanjutnya,
kemudian dilakukan refleksi tindak lanjut tersebut gitu. Jadi dan di pelaksanaan observasi atau pemantauannya ini memang berdasarkan kesepakatan jadwalnya, kemudian indikator yang akan dipantau, begitu. Itu ada kesepakatan. Dan betul tadi yang disampaikan Pak Samsul ya, karena memang idealnya apa yang dikerjakan oleh guru itu seharusnya kan dikerjakan oleh pimpinannya, dikerjakan oleh kepala sekolah. Jadi itu adalah tugas kepala sekolah yang diintervensi oleh bawahannya atau didelegasikan ke bawahannya. Jadi prinsipnya itu sama seperti itu. Bu, ini ya. Mungkin gitu ya. Baik, Pak. Berarti pada prinsipnya ya, Pak, tahapannya itu sama ya, Pak. Hanya saja terdapat Sama. perbedaan istilah saja, Pak ya. Mungkin seperti itu, Pak. Iya. Tetap ada dialog Iya, betul. kinerja, tetap ada I- evaluasi. Izin Mbak, Iya, Pak. sekalian kan tadi sudah disebut oleh Pak Edward terkait rubrik rubrik A, form B, kan gitu, form C, ada 4 form ya, Iya, A, B, C, D, gitu ya. Nah, iya. itu langsung saja saya terjemahkan ke kinerjanya ya, biar nggak bingung. Jadi, ketika di awal tahun, itu Januari misalnya, itu segala perencanaan sudah ada, itu kelengkapannya, targetnya, eh, pengambilan jumlah poin kompetensinya ketika semua sudah terpenuhi itu sudah bisa dijadikan dasar untuk menilai progres pada bulan Januari. Terus pada bulan Februari sampai Maret itu kita bisa menggunakan rubrik observasi ya. Form A itu untuk persiapan. Persiapan. Nah, di situ bisa dijadikan bukti dukung lah di kinerja sebagai penilaian periodik Februari atau Maret, dan kemudian Maret, April dan seterusnya sampai form D itu ekuivalen. Jadi kemarin ada pemikiran bahwa lo ini kan dipotong-potong, bukan dipotong-potong, tapi dari siklus panjang yang 6 bulan itu ada pemantauan. Nah, pemantauan itulah disampaikan di kinerja disebut penilaian periodik di kinerja atau penilaian rencana aksi seperti itu. Jadi sebenarnya itu bukan dipotong, tapi dimonitor progresnya. Nah, kemudian di setiap bulannya itu Ekin menerima progres kinerja dari guru tersebut dari siklus panjangnya yang 6 bulan tadi atau semester 1. Seperti itu. Pejabat penilainya, Pak, bagaimana, Pak? Untuk kepala sekolah dan guru. Untuk guru itu apakah benar, Pak, dilakukan oleh kepala sekolah, dan untuk kepala sekolah apakah benar dilakukan oleh kepala dinas? Bagaimana, Pak? Itu mohon arahannya. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Edward bahwa atasannya kepala sekolah ya yang di dinas, kepala dinas atau tim di dinas yang nantinya ditunjuk untuk menilai, tapi pejabat penilainya kepala dinas seperti itu. Nah, untuk guru ya pasti kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya. Dan itu dilakukan penilaian di PMM itu lah, Pak ya, oleh kepala dinas, Pak. Ya. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya mungkin ini ke teknisnya ya, Pak. Ya. Untuk evaluasi kinerja guru. Periodenya seperti apa dan evaluasinya juga seperti apa, Pak? Penilaiannya. Oke, tadi saya sedikit sudah Ya. singgung ya. Nah, jadi terkait dengan siklus tadi, jadi di PMM itu kan 50% siklusnya itu Januari sampai Juni. 50% berikutnya siklusnya adalah Juli sampai Desember. Jadi siklus penuhnya itu terulang 2 kali di PMM. Kalau di PNS pada umumnya itu 1 kali dalam 1 tahun, itu siklus penuh. Kemudian siklus penuh dari 1 tahun tadi dipotong-potong setiap bulan. Maaf, bukan dipotong. Dimonitor progresnya setiap bulan, dipantau. Itu pada umumnya seperti itu. Nah, sekarang di PMM, karena ada 2 siklus, semester 1 dan semester 2, kan seperti itu. Itu dilihat dalam 6 bulan itu dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap bulannya progresnya seperti apa. Dipantau. Nah, memantaunya di PMM melalui rubrik tadi yang disampaikan Pak Edward. Itu ada empat
rubrik, 4 rubrik, terus kemudian yang awal adalah persiapan, dan di ujung akhir itu total tindak lanjut. Jadi total tindak lanjut di bulan Juni itu yang ke-6. Jadi itu nanti sedang kita siapkan di alirannya di data e-kinerja. Jadi seperti itu, ada siklus panjang, ada siklus pendek. Siklus pendeknya sama bulanan semua, sedangkan siklus panjangnya kalau ASN pada umumnya 1 tahun, kalau ini 6 bulan. Jadi bulan Juli itu mulai siklus satu lagi, siklus pendek satu lagi gitu. Ya, kalau kita mau sebut ke-6 ya nggak apa-apa. Jadi habis ke-6 terus ke-7 ke-8 juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau disebut 1 semester ganjil gitu juga nggak apa-apa. Jadi prinsipnya seperti itu. Baik, baik, Pak. Tapi Pak, memungkinkan nggak Pak ya, kira-kira misalkan di antara Juni semester 1 Pak, Januari sampai dengan Juni terdapat penyesuaian ini Pak, penyesuaian rencana hasil kerja Pak di pertengahan periode berjalan. Apakah bisa disesuaikan Pak itu Pak? Eh, Rencana hasil kerja, misalnya di tengah-tengah Maret gitu ada tambahan gitu seperti Betul, itu. misalkan Pak di awal tengah semester ada diklat Pak, dan itu tidak dipilih di awal ya Pak ya, akan Ya. melakukan diklat tersebut. Nah itu seperti apa Pak? Jadi gini, cara memandangnya gini, agak beda ya. Jadi kalau di pengelolaan kinerja ASN ini free text. Jadi semua SKP itu bebas nulis apa saja. Bebas nulis apa saja sesuai hasil dialog dari pimpinannya. Sedangkan kalau di Pak Edward, kalau salah saya dikoreksi ya. Kalau di di PMM itu ada dialog, tapi structural dialog. Dialognya itu terstruktur. Kenapa? Karena sudah ada Ya. ininya, sudah ada poin-poin yang didiskusikan. Jadi ketika terjadi perubahan, itu perubahannya eh, kemungkinan besar tidak terjadi pada RHK-nya, tapi pada target atau pada indikator seperti itu. Kalaupun itu terjadi, ya, silakan aja ditambahkan, itu tidak masalah. Jadi itu bisa dilakukan di PMM dan nanti dialirkan ke kinerja. Dan sebenarnya kemungkinan perubahan itu tidak akan keluar dari menu-menu yang ada seperti itu. Seperti itu, Pak. Izin Pak Edward? Ya, ya. Ya, tadi Pak berbicara terkait penyesuaian Pak, rencana hasil kerja. Nah, misalkan ada di pertengahan semester, misalnya di Maret Pak, ada tugas untuk mengikuti diklat Pak. Bagaimana Pak itu Pak? Apakah bisa disesuaikan Pak rencana hasil kerjanya Pak? Ya, jadi terkait dengan perubahan dimungkinkan apa enggak perubahan perencanaan, kalau di situ dikatakan itu ya hasil kinerja ya. Maka ya kalau terkait dengan RHK rencana hasil kerja, eh, sebenarnya kalau apakah akan bisa terjadi perubahan ataukah tidak, itu bisa saja terjadi perubahan, akan tetapi memang lebih kepada karena ada walaupun ada penetapan di awal, perubahan itu kalau terjadi itu paling tidak dalam jangka waktu 1 semester ya. Karena kalau untuk pelaksanaan fungsi dan tugas sebenarnya itu kan tidak ada perubahan kalau untuk guru itu. Nah, mungkin dia perubahan yang terjadi itu pertama karena kita kan di guru ada untuk menyusun rencana pembelajaran, itu kan ada dasarnya yaitu kalender akademik. Nah, jadi untuk selama dia dari sesuai dengan yang ada di kalender akademik dari sisi waktu itu sebenarnya tidak ada perubahan. Nah, kemungkinan ada perubahannya itu terkait dengan pengembangan kompetensi. Nah, kalau pengembangan kompetensi memang di Kemdikbud di Perdirjen 7607 itu sudah diatur ada 18 kategori untuk pengembangan kompetensi yang bisa diikuti oleh guru di dalam upaya untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, ini bisa saja nanti
ada perubahan-perubahan, akan tetapi memang untuk perubahan RKP atau rencana kinerja itu paling tidak itu dalam kurun waktu 6 bulan baru dilakukan perubahan. Jadi seperti itu. Dan itu tentunya juga seperti yang disampaikan Pak Samsul, ada diskusi, ada dialog dengan atasannya. Baik, Pak. Terima kasih. Berarti masih memungkinkan untuk dilakukan penambahan ya, Pak, misalkan sebagai contoh yang tadi, Pak, untuk melakukan pengembangan kompetensi. Iya, betul. Nah, berbicara terkait poin pengembangan kompetensi nih, Pak. Apakah itu sama dengan angka kredit atau bagaimana, Pak? Untuk pengembangan kompetensi Iya. yang dilakukan oleh guru. Jadi di di Perdirjen 7607 itu juga sudah diatur bahwa pengembangan kompetensi itu berbeda dengan angka kredit ataupun dengan jam pelajaran. Jadi untuk pengembangan kompetensi ini disesuaikan dengan kebutuhan guru yang bersangkutan, dan itu sudah diatur tadi yang saya sampaikan, yang saya singgung ke dalam 18 kategori. Jadi ada kategori untuk kontribusi terhadap komunitas, kontribusi terhadap sumber belajar, kontribusi terhadap sumber belajar, kemudian non pelatihan, pelatihan, dan seterusnya. Nah, itu sudah diatur termasuk dengan jenis-jenis kegiatan yang bisa diikuti untuk pengembangan kompetensi itu. Dan di masing-masing kegiatan itu juga sudah ditentukan poin-poinnya. Akan tetapi ini berbeda. Jadi dia bukan angka kredit. Walaupun di situ ada poin-poin, tetapi dia berbeda. Walaupun di situ ada JP, jumlah jam pelajaran, tetapi itu berbeda dengan jam pelajaran yang harus mereka guru-guru ini terapkan di satuan pendidikannya. Gitu. Jadi dia nggak sama. Jadi poin-poin ataupun skor yang ada di pengembangan kompetensi itu hanya menjadi rambu-rambu bagi guru dan kepala sekolah dalam melakukan kegiatan pengembangan kompetensi. Jadi dia bukan angka kredit, bukan, tapi dia hanya rambu-rambu terkait dengan pemenuhan standar kompetensi guru dan kepala sekolah. Baik, dan itu pun ada minimal poinnya, Pak? Apakah? Iya, ada minimal poinnya. Saya ambilkan contoh misalnya untuk kegiatan pelatihan. Nah, untuk kegiatan non pelatihan ini dia partisipan observasi praktik pembelajaran, baik di persiapan pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat, itu poinnya 8. Nah, tetapi 8 itu bukan angka kredit. Poin itu bukan angka kredit. Gitu. Lalu penilaian angka kredit untuk guru dan kepala sekolah apakah sama, Pak, dengan penilaian angka kredit jabatan fungsional yang lainnya? Silakan bisa dijawab oleh Pak Samsul terlebih dahulu. Ya, Pak. Gimana Pak angka kreditnya? Maaf. Iya Pak, betul Pak. Oke. Jadi menurut aturan yang terbaru bahwa angka kredit itu merupakan konversi dari predikat kinerja. Jadi sesudah predikat kinerja itu diperoleh, maka itu akan bisa dilakukan konversi di aplikasi BKN. Jadi untuk saat ini di aplikasi BKN. Jadi seharusnya nanti untuk lebih mempermudah bisa dilakukan di PMM, tapi itu mungkin tahap akhir ya. Karena nanti ada beberapa probis di dalam konversi angka kredit itu terkait dengan usulan kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Jadi terutama dengan adanya kenaikan pangkat, layanan kenaikan pangkat 6 kali dalam 1 tahun, itu
pada titik kebutuhan angka kredit yang kurang, yang harus dikonversi dari penilaian periodik itu ada probis yang harus dikaitkan dengan fitur atau modul kenaikan pangkat. Jadi untuk saat ini yang paling realistis untuk dilakukan adalah mengkonversi angka kreditnya dilakukan di aplikasi in, kemudian hasilnya bisa dikirim balik ke PM. Nanti kalau fitur-fitur besarnya sudah jalan semua, yang seperti itu bisa mengikuti dilakukan di PMM dan ke tempat Ekin sudah bentuk predikat kinerja dan angka kredit. Jadi seperti itu. Tapi nanti kita lihat yang lebih simpel sederhananya secara sistem maupun user experience yang paling gampang di mana. Itu kan muara terakhir. Jadi itu yang kita diskusikan nantinya itu pengembangan yang paling akhir. Kira-kira seperti itu. Baik, berarti menu angka kredit yang sudah ada di e-kinerja itu Pak sudah bisa digunakan juga Pak ya di PMM ya Pak ya? Saat ini belum. Jadi itu Belum ya? digunakan untuk kenaikan pangkat. Iya. Tapi kalau yang siklus penuh 1 tahun itu kan itu sudah secara otomatis bisa lah. Maksudnya kalau misalnya muda itu dapat sangat baik, itu berarti 37,5 gitu kan. Kalau baik 25 kan itu bisa yang seperti itu. Tapi yang apa namanya yang ketika kurang dan itu hanya boleh ketika mau naik pangkat atau naik jenjang itu kan ada porsi sekian bulan kali koefisien tersebut lah. Yang itu yang triggernya itu dari fitur eh, kenaikan pangkat. Jadi kalau trigger belum trigger dari sana dia nggak bisa dilakukan di dalam aplikasi secara probis seperti itu. Sehingga itu perlu ya langkah yang agak panjang. Jadi seperti itu. Izin Pak, untuk menu angka kredit yang ada di e-kinerja Pak, nilai dari pimpinan apakah akan otomatis Pak dapat nilai dari angka kreditnya Pak? Maksudnya nilai dari pimpinan yang menilai gitu. Iya, Oh ya, ya. Jadi kan sekarang yang menilai kan pimpinannya. Jadi eh, apa otomatis namanya? langsung Pak ya, Ya, eh, hasil angka kreditnya. kalau yang full, maksudnya yang siklus penuh Ya, langsung. Tapi yang langsung. tambahan itu menunggu approval dari pimpinan. Ya. Nah, eh, kan kalau angka kredit itu yang menilai pimpinan bisa dari konversi dari predikat. Tapi kalau untuk pengusulannya itu harus ditandatangani oleh pejabat ya pengelola kepegawaian ya. Jadi mungkin kepala BKD seperti itu. Seperti itu. Makanya itu kita perlu ada beberapa proses yang harus kita kita buat jembatan ke sana gitu. Jadi itu nanti ya mudah-mudahan segeralah sampai ke sana. Kita sekarang progresnya masih ke periodenya. Baik, izin. Terima kasih Bapak Samsul atas penjelasannya. Terima kasih Bapak Edward. Eh, izin Pak saya membuat kesimpulan yang bisa kita informasikan pada ASN, Sobat ASN, bahwa sistem aplikasi platform Merdeka Mengajar (PMM) merupakan alat bantu yang disediakan bagi guru dan kepala sekolah dalam pengelolaan kinerjanya melalui fitur e-kinerja dan sudah terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja BKN. Nah, ASN guru dan kepala sekolah hanya perlu melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM dan disesuaikan dengan daerah masing-masing apabila terdapat aplikasi mandiri. Nah, untuk tahapan pengelolaan kinerja ASN guru dan kepala sekolah sama dengan pengelolaan kinerja ASN yang tertuang dalam Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022, yaitu mulai dari perencanaan kinerja sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Nah, untuk penilaian angka kredit, sama juga dengan jabatan fungsional yang lainnya, yaitu melalui konversi predikat kinerja yang telah dinilai oleh tim penilaian kinerja. Baik, untuk itu Sobat ASN, khususnya guru, mari kita bersama-sama mendukung pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah agar menjadi salah satu fondasi dalam pengelolaan manajemen guru ke depannya. Mohon izin untuk Bapak Edward dan Bapak Samsul mungkin bisa memberikan
closing statement Pak untuk Sobat BKN kita sebelum kita tutup. Monggo Pak Edward dulu. Monggo Ya, Pak. baik. Jadi harapan kita dengan adanya kinerja di platform Merdeka Mengajar ini menjadi satu alat yang memang mempermudah teman-teman guru dan kepala sekolah dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Harapannya memang dengan masuknya e-kinerja ini ke dalam PMM, pertama aplikasi e-kinerja ini harapan kita ya mungkin ke depan ini menjadi satu-satunya aplikasi yang digunakan di seluruh Indonesia khususnya untuk guru dan kepala sekolah. Dan tentunya sekarang ini karena memang ini kita berada di posisi awal begitu, masih banyak proses penyesuaian seperti tadi yang disampaikan Pak Samsul, proses penyesuaian, kemudian pengembangan terkait dengan antara kinerja itu dengan yang ada di PMM. Nah, ini akan terus berproses harapannya sehingga memang harapan kita ya PMM ini memang jadi khusus untuk guru dan kepala sekolah ya untuk satu-satunya media yang nantinya akan dimanfaatkan oleh guru dan kepala sekolah sehingga baik itu Kemdikbud kemudian juga Kemenpan dalam proses pembinaan dan juga dalam proses pemantauan terhadap kinerja ASN khususnya baik itu PNS maupun P3K dengan demikian kan akan menjadi lebih simple, lebih praktis, kemudian juga yang nggak kalah pentingnya itu adalah ya kolaborasi supaya memang kita nggak berjalan masing-masing begitu. Kemdikbud berjalan sendiri, Kemenpan berjalan sendiri gitu. Jadi dengan adanya kinerja ini di PMM, harapan kita ini akan terus kolaborasi ini akan terus terbangun, terpelihara dan juga berkembang. Mungkin itu saja. Dan juga kepada teman ibu bapak guru, harapannya ya dengan adanya kinerja ini di PMM, ya jadi nggak usah bingung lagi karena biasanya kan lupa PIN lah, lupa kode akses lah, karena begitu banyaknya aplikasi yang harus mereka akses gitu, kadang-kadang mereka lupa. Nah harapan kita dengan sudah terintegrasinya kinerja ini ke dalam PMM itu menjadi lebih mudah, lebih simpel dan juga lebih bermanfaat lah bagi kita semua. Mungkin itu yang dari saya. Baik, terima kasih Pak Edward. Monggo Pak Samsul. Oke, baik. Segalanya berubah, jadi tidak ada yang pasti di dunia ini, semua berubah, hanya perubahan yang selalu tetap berubah. Jadi begini, ketika kita mengalami perubahan, artinya ini sebuah perubahan. Yaitu ketika dua aplikasi ini disatukan, itu terjadi perubahan. Nah, dalam menghadapi perubahan itu yang perlu kita semangati itu adalah pola pikir positif. Jadi mindsetnya yang positif. Ketika kita menghadapi itu dengan sisi positif, artinya kita melihat peluang-peluang yang positif. Kita melihat hal-hal yang baik dari kedua aplikasi ini untuk mempermudah kita selaku kayak kami sebagai pembina kepegawaian, kayak dari BGP sebagai pembina guru, dari sisi kepala sekolahnya, dari sisi gurunya, ketika semua melihat dari sisi positifnya, maka kita akan menemukan cara-cara yang lebih baik, cara-cara yang lebih memudahkan ke depannya. Nah, di posisi perubahan pasti anginnya kuat. Jadi kenapa? Karena ini baru, kita memasuki wilayah yang baru, memasuki situasi yang baru, memasuki ya
punya teman yang baru gitu. Jadi kalau dulu saya nggak, mungkin kalau nggak ada ini saya nggak kenal Pak Edward. Sekarang jadi kenal kan seperti itu. Nah, kita punya hal yang baru yang memiliki latar belakang berbeda dan kita sedang bertemu. Nah, bertemu untuk menjadikan sesuatu yang positif itu diawali dari semua mindset yang positif seperti itu. Jadi termasuk interoperabilitas aplikasi e-legislasi ASN ini, BKN dan PMM. Kita awali dengan semua itu. Semoga ke depan itu cara-cara yang lebih simpel, lebih sederhana, lebih canggih seperti itu ya, bisa semakin baik dan tentunya ujung akhirnya itu adalah peningkatan kinerja dari guru itu sendiri, menghasilkan anak didik, murid-murid yang ya nantinya membawa Indonesia lebih maju. Baik, Sobat ASN, Bekisah, kolaborasi antara BKN dan Kemendikbudristek dalam hal ini PMM dan e-kinerja BKN, seperti yang Bapak Samsul katakan tadi, bahwa merupakan sebuah perubahan yang harus dihadapi oleh guru dan kepala sekolah. Pandanglah ini dengan perspektif yang positif, mindset yang positif. Dan sudah terjawab juga bahwa PMM justru malah mempermudah proses pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dan tercapainya kinerja guru yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Bapak Edward, Bapak Samsul, terima kasih banyak sudah mampir ke podcast kami Pak. Mohon izin sangat memberikan insight yang positif dan informatif sekali Pak, khususnya bagi rekan kita guru dan kepala sekolah. Semoga apa yang sudah Bapak berikan hari ini dapat kembali memberikan manfaat lagi kepada Bapak sekalian. Baiklah, saya Reti. Dan saya pamit undur diri. Jangan lupa untuk Sobat BKN untuk like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.